Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang terbilang sangat tidak masuk akal. Di mana kejadian ini melibatkan seorang tokoh agama dari umat Kristiani dan juga dikenal sebagai dosen di salah satu universitas ternama. Namun sangat disayangkan, sosok yang seharusnya menjadi panutan justru diduga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika. Ia dilaporkan telah menyalahgunakan kedudukannya terhadap beberapa mahasiswi yang menjadi peserta bimbingan akademiknya. Kabar ini mencuat setelah adanya pengakuan dari salah satu mahasiswi yang mengaku pernah mendapat perlakuan yang tidak nyaman. Aktivitas itu terjadi selama 2 tahun. Ia kerap diajak ke sebuah ruangan di sekitar tempat ibadah dalam lingkungan kampus dan mendapat tekanan psikologis dari beban yang sulit dijelaskan. Oknum tersebut sempat memberikan tekanan secara verbal. Ia mengaitkan penilaian akademis dengan syarat tertentu, bahkan mengancam akan mencabut beasiswa dari mahasiswi tersebut. Hingga pada akhirnya korban merasa sangat terpojok dan merasa tidak memiliki pilihan selain mengikuti setiap arahannya. Terlebih tidak ada siapapun bisa menolongnya sewaktu itu. Ia menjadi mangsa dari seseorang yang memiliki pencitraan baik di mata banyak orang. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa tersebut? Di kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Terlebih tujuan pembuatan konten ini adalah edukasi agar mereka yang berbuat dosa mengalami efek jera. Dan orang-orang yang ingin berbuat demikian akan berpikir ulang karena ada jejak digital mereka yang tak akan pernah hilang. Salah satu perempuan yang ada dalam kisah ini bernama Samaran Ranisa yang berusia sekitar 21 tahun. Ia bertempat tinggal di Desa Merdeka di Kecamatan Medan Baru di Provinsi Sumatera Utara. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa Ranisa sejak lulus dari sekolah menengah atas memutuskan untuk merantau. Ia memilih untuk hidup jauh dari keluarga setelah berhasil lolos seleksi beasiswa dari pemerintah kota. Hal ini juga didukung oleh kegigihannya untuk belajar selama beberapa tahun terakhir, meski pada awalnya ia mendapat pertentangan dari kedua orang tuanya. Ranisa sempat tidak diizinkan untuk meninggalkan kampung halaman. Alasan yang dikemukakannya adalah soal rasa khawatir meninggalkannya sendirian di kota orang. Namun meskipun begitu, kepergian dari Ranisa tetap terjadi. Ia kemudian disewakan kamar indekos yang tak jauh dari tempatnya bersekolah. Ruang kecil yang berukuran 3 meter itu menjadi titik balik kehidupannya. Biaya yang dikeluarkannya juga hanya berkisar 400.000 dalam 1 bulan. Diketahui Ranisa melanjutkan pendidikan di salah satu universitas ternama di Provinsi Sumatera Selatan. Perempuan muda itu mengambil jurusan teologi dan dikenal sebagai murid yang cekatan. Di semester awal ia bahkan mampu menembus peringkat 10 murid berprestasi. Keteguhan serta etos yang tinggi dalam belajar juga diakui oleh beberapa dosen di tempatnya belajar. Namun seiring berjalannya waktu, Ranisa ternyata memilih untuk bekerja sampingan demi memenuhi kebutuhan hidupnya selama di kota perantauan. Perempuan muda itu tidak mau terus-menerus menjadi beban untuk kedua orang tuanya, dan ia kemudian bekerja di bagian administrasi di sebuah percetakan milik teman dekatnya. Dari sanalah perjuangan Ranisa benar-benar sangat diuji dengan banyak tantangan. Ia harus bekerja sambil berkuliah dalam satu waktu secara bersamaan. Tenaga serta pikiran pastinya terporsir. Ranisa tak pernah terlihat nongkrong, sebab hidupnya dipenuhi dengan ambisi untuk masa depan yang lebih terjamin nantinya. Akan tetapi sayangnya satu pertemuan dengan seorang dosen justru menjadi titik balik yang mengubah arah hidupnya secara signifikan. Sosok yang selama ini dikenal sebagai seorang pendeta itu ternyata menunjukkan sikap yang tidak sepatutnya, hingga membuatnya terpaksa harus kehilangan harkat martabatnya sebagai seorang perempuan. Dalam pengakuan yang disampaikan oleh Ranisa di hadapan petugas kepolisian, ia menceritakan bahwa awal mula kedekatannya dengan sang dosen berawal dari persoalan akademik. Saat itu ia mendapatkan nilai yang kurang memuaskan dan diwajibkan untuk melakukan revisi secara langsung.
Ranisa pun mengirimkan pesan kepada dosen tersebut dan pada awalnya semua tampak berjalan sebagaimana mestinya karena pria itu menunjukkan sikap profesional dan tidak memperlihatkan sesuatu yang mencurigakan. Namun seiring berjalannya waktu, dosen yang dalam cerita ini disamarkan dengan nama Yohanes itu terus menunjukkan perhatian yang berlebih bahkan setelah Ranisa menyelesaikan semua tugas yang ia minta sebelumnya. Yohanes seakan menawarkan diri untuk terus membimbingnya, memberikan kesan bahwa ia ingin membantu Ranisa agar bisa mendapatkan hasil terbaik di berbagai mata kuliah. Pada satu kesempatan, Ranisa sempat menyampaikan penolakannya secara halus karena tak ingin merepotkan, namun respons itu justru ditanggapi secara berbeda. Yohanes merasa seolah-olah dirinya telah diremehkan dan dengan berbagai pendekatan ia berhasil mendapat kepercayaan Ranisa. Mereka kemudian sering berdiskusi secara pribadi lewat panggilan suara maupun pesan singkat. Yohanes bahkan kerap mengajaknya bertemu di luar jam pelajaran. Dan perlahan ia tampak mulai memahami titik kelemahan dari mahasiswi tersebut. Dalam penuturan yang disampaikan oleh Ranisa, puncak dari kedekatan mereka kemudian terjadi di beberapa minggu berikutnya. Ketika itu ia masuk kuliah jam 7 pagi, namun karena dirinya termasuk murid yang rajin, ia sudah berada di kelas sejak jam 6:30 atau sekitar setengah jam sebelumnya. Namun pada hari itu, ia malah dikejutkan dengan kehadiran Yohanes. Pria itu ternyata sudah lebih dulu berada di dalam kelas sebelum Ranisa datang. Dan begitu ia masuk, sosok yang diperkirakan berusia 40-an tahun itu langsung menghampirinya dengan cara yang terkesan cukup intens. Pada awalnya, Yohanes masih menunjukkan sikap yang ramah dan sopan seperti biasa. Namun karena situasi yang cukup sepi dan tidak ada mahasiswa lain di ruangan tersebut, saat itulah ia mulai menunjukkan karakter dan watak aslinya. Yohanes kemudian mendekat tanpa memberi batasan maupun kebebasan. Ia seakan begitu yakin bahwa Ranisa tidak akan menolak ataupun mempertanyakan sikapnya. Dengan pendekatan yang terkesan memaksa, Yohanes mulai mengarahkan pembicaraan pada sesuatu yang sangat pribadi. Dan hal itu membuat Ranisa merasa tidak nyaman karena ia merasakan adanya tekanan yang tak semestinya terjadi. Di momen itu, Yohanes mulai menunjukkan sikap yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswinya. Ranisa sempat menjaga jarak, namun karena tekanan yang terus diberikan, situasi pun berubah menjadi sangat tidak nyaman baginya. Ia mengalami momen yang seharusnya tidak pernah terjadi di ruang kelas dan perasaan cemas langsung menyelimutinya. Momen itu berlangsung cukup singkat, sekitar 10 menit sebelum akhirnya beberapa mahasiswi lain datang dan memasuki kelas. Hal tersebut menjadi titik di mana Ranisa bisa menarik napas lega meskipun kegelisahan tetap membekas dalam benaknya. Akan tetapi kejadian serupa kemudian kembali dialaminya di beberapa hari berikutnya, di mana ia kembali datang dengan momok wajah yang berbeda dari yang pernah dilihat. Ketika itu ia bertemu dengannya di sebuah tempat ibadah yang ada di dalam kampus. Mereka sempat berbincang cukup panjang sebelum akhirnya Yohanes kembali menunjukkan sikap yang tidak semestinya. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin mendapat penolakan dan dengan nada yang tegas menyebut bahwa ia mengetahui Ranisa adalah seorang mahasiswi penerima beasiswa. Hal itu menjadi alat tekanan secara psikologis sebab Yohanes menyatakan bahwa ia memiliki kewenangan yang bisa memengaruhi keberlanjutan beasiswa tersebut. Ucapan itu membuat Ranisa seakan tersudutkan. Ia merasa tidak memiliki banyak pilihan selain mengikuti keinginan pria itu. Sebab dirinya tidak ingin mempertaruhkan masa depannya, meskipun hal itu membuatnya merasa seolah harus menggadaikan sisi lain sebagai seorang perempuan. Di momen itu semuanya terasa membingungkan dan berat untuk dihadapi, karena tidak ada siapapun di sekitar tempat ibadah tersebut. Hanya mereka berdua dalam kondisi yang tidak ideal, membuat Ranisa merasa sangat terjepit dan kesulitan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Yohanes kemudian menunjukkan perilaku yang tidak sepantasnya di ruang publik, di mana ia memperlihatkan gestur yang tidak pantas terhadap Ranisa, menyentuh sisi emosional dan pribadi yang seharusnya dijaga. Sosok yang selama ini dianggap panutan dan dihormati di lingkungan kampus serta tempat peribadatan justru menunjukkan sisi berbeda yang tak pernah disangka. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Ranisa, sejak saat itulah ia merasa seperti terperangkap dalam pola yang terus berulang. Ia akan menghadapi situasi serupa sebanyak 2 kali dalam 1 bulan, dengan pendekatan dan tekanan yang nyaris sama.
di mana Yohanes terus memanfaatkan posisinya sebagai seseorang yang memiliki pengaruh terhadap bantuan pendidikan yang diterima Ranisa. Singkat cerita, waktu kemudian berlalu dengan cepat hingga akhirnya Ranisa berhasil menyelesaikan pendidikannya dan resmi menyandang gelar sarjana. Meskipun ada banyak dilema dan beban psikologis yang harus ia hadapi, namun tekadnya untuk mengejar masa depan membuatnya bisa melewati itu semua. Sayangnya di balik pencapaian itu, bayang-bayang masa lalu ternyata belum benar-benar hilang. Berbulan-bulan setelah kelulusannya, ia masih sering merasa terganggu oleh kenangan pahit yang pernah ia alami. Hingga di suatu titik Ranisa menyadari bahwa membungkam perasaan itu bukanlah solusi, karena jika dibiarkan, bukan tidak mungkin hal serupa akan menimpa orang lain. Dan pada akhirnya Ranisa memberanikan diri untuk bersuara, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan bisa ia lakukan. Awalnya ia hanya bercerita pada keluarga dan beberapa teman terdekatnya, meskipun dengan suara yang bergetar dan perasaan yang belum sepenuhnya pulih. Beberapa orang yang mendengar kisahnya tentu dibuat sangat terkejut, kedua orang tuanya bahkan memendam amarah yang begitu besar. Hingga dari beberapa obrolan yang akhirnya tercipta, Ranisa disarankan untuk menempuh jalur hukum demi mendapat keadilan. Ditemani oleh kuasa hukum serta orang-orang kepercayaannya, Ranisa kemudian melangkah ke tempat yang seharusnya bisa memberikan perlindungan dan keadilan. Menurut informasi dari berbagai sumber yang berhasil dihimpun, ternyata Ranisa bukan satu-satunya yang mengalami kejadian tak menyenangkan tersebut. Beberapa waktu setelah Ranisa angkat bicara, muncul sejumlah perempuan lain yang juga memberanikan diri untuk menceritakan hal serupa yang pernah mereka alami. Hingga saat ini diketahui sudah ada sekitar 4 orang yang turut memberikan kesaksian dan pola kejadian yang mereka alami pun hampir serupa dengan yang dihadapi oleh Ranisa. Bahkan salah satu di antaranya mengaku bahwa peristiwa itu terjadi saat ia masih duduk di bangku sekolah menengah, di mana saat itu sosok dosen tersebut juga adalah seorang guru di sana. Pada momen tersebut kedua orang tuanya sempat mencoba untuk mencari keadilan. Namun karena mereka berstatus sebagai keluarga sederhana dan tidak memiliki kekuatan, mereka tidak berani melanjutkan karena merasa ada tekanan yang jauh lebih besar. Dan si perempuan hanya dipindahkan sekolah demi melanjutkan hidupnya, dengan harapan bisa terlepas dari bayang-bayang kejadian pahit tersebut. Meski kenyataannya ia sendiri mengalami rasa trauma yang tak bisa hilang sampai sekarang. Dalam perjalanan kasus ini, semua pihak diminta untuk menahan diri karena proses penyelidikan masih terus berjalan dan belum mengarah pada kesimpulan akhir. Pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka akan menegakkan keadilan seadil-adilnya dan tidak akan pandang bulu siapapun yang terbukti menyalahi aturan, harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini diambil agar proses hukum berjalan secara objektif dan transparan, serta memberikan perlindungan kepada para pelapor maupun pihak lain yang terdampak. Sementara itu, pihak Yayasan Universitas akhirnya mulai bersikap tegas setelah mendapatkan laporan dan tekanan dari berbagai arah. Mereka secara resmi mengeluarkannya secara tidak hormat sebagai bentuk sikap institusi yang tidak ingin mencoreng integritas dunia pendidikan. Meskipun keputusan pengadilan belum final, namun kontroversi yang muncul sudah cukup membuat institusi tersebut menjadi sorotan tajam dan mengalami tekanan reputasi yang sangat besar. Sehingga mereka merasa perlu mengambil langkah cepat untuk menghindari dampak yang lebih luas ke depannya. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Saya berharap jika ada salah satu di antara kita sedang mengalami kejadian yang serupa, sebaiknya segera bersuara karena jika terus dibiarkan maka mereka yang berbuat akan melakukan tindakan yang semakin jauh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.